Perkenalkan, nama saya Ardelia Yeri Fadila. Perkenalkan, nama saya Zifilia Meifa Zantiko. Perkenalkan, nama saya Keisha Dewi Kanaya. Perkenalkan, nama saya Sakira Alifa Divia. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah fisika yang berjudul Penerapan Energi Biomas sebagai Energi Terbarukan. A few moments later. Kebutuhan energi dunia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Selama ini, sumber energi utama masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Namun, sumber daya tersebut bersifat tidak terbarukan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan pemanas global. Sebagai solusi, pengembangan energi terbarukan menjadi prioritas global. Salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi adalah energi biomas, yaitu energi berasal dari bahan organik seperti sisa tanah, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi biomas sebagai alternatif energi berkelanjutan. Energi biomasa merupakan energi yang diperoleh dari bahan organik seperti tumbuhan, kayu, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Energi ini dapat diperbarui karena bahan bakunya dapat tumbuh kembali secara alami melalui proses fotosintesis. Jenis-jenis biomasa ada 3. Yang pertama, biomasa padat, yaitu kayu, jerami, sekam padi, serbuk gergaji. Yang kedua, biomasa cair, yaitu bioetanol, biodiesel, dan bioil. 3. Biomasa gas, yaitu biogas yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik. Penerapan biomasa: pertama, pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Biomasa seperti limbah pertanian, sekam padi, tongkol jagung, serbuk kayu, dan ampas tebu dibakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Contohnya PLTBM di Kalimantan yang menggunakan limbah kelapa sawit untuk pembangkit listrik desa. Biogas dari limbah organik, yaitu kotoran ternak, sampah organik rumah tangga, dan limbah makanan difermentasi dan digester anaerob untuk menghasilkan gas metana. 3. Biofuel dibuat dari minyak nabati seperti kelapa sawit, jara, atau kedelai. Proses konversi energi biomasa: 1. Pembakaran langsung atau direct combustion, menghasilkan panas dan listrik. 2. Gasifikasi, mengubah biomasa menjadi gas sintetis atau SYNGAS. 3. Pirolisis, memanaskan biomasa tanpa oksigen untuk menghasilkan biooil. 4. Fermentasi, mengubah gula menjadi bioetanol menggunakan mikroorganisme. 5. Anaerobic digestion, menghasilkan biogas dari limbah organik melalui proses fermentasi tanpa oksigen. Penerapan biomasa di Indonesia. Indonesia telah memanfaatkan biomasa dalam beberapa sektor, antara lain pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM, seperti PLTBM di Kalimantan dan Sumatera yang memanfaatkan limbah kelapa sawit. Produksi biogas rumah tangga di pedesaan dengan memanfaatkan kotoran sapi. Biodiesel dari minyak kelapa sawit atau CPO sebagai campuran bahan bakar solar atau B30 program. Potensi ini dapat mendukung target pemerintah dalam bauran energi nasional yang menargetkan 23% energi terbarukan pada 2025. Kelebihan dan kekurangan energi biomasa. Kelebihan: ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik, dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan energi. Kekurangan: efisiensi konversi energi masih rendah, membutuhkan lahan luas jika skala besar. Pengumpulan dan transportasi bahan baku biomasa bisa mahal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu ekosistem alam. Penutup, kesimpulan, energi biomasa merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi krisis energi dan permasalahan lingkungan global. Dengan potensi sumber daya biomasa yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi ini secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna dan dukungan kebijakan pemerintah. Biomasa
dapat menjadi bagian penting dalam sistem energi nasional. Saran: diperlukan peningkatan penelitian, investasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan teknik pemanfaatan energi biomasa. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan insentif bagi sektor energi terbarukan agar biomasa dapat berkembang secara optimal di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.